Shalom, salam damai saudara-saudari sekalian. Kita bersama lagi dalam renungan santapan firman Tuhan. Pada hari ini, Rabu 20 Julai 2022. Bacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama daripada Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Mari bersama mendengarkannya. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebahagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebahagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebahagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pada masa-masa yang lalu, orang-orang yang bercucuk tanam menempuh banyak kesulitan sebelum tanaman mereka berhasil. Walaupun dalam kepayahan itu, tidak semua tanaman mereka tumbuh dengan baik dan berbuah dengan banyak. Dalam Injil yang kita dengar pada hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur. Dengan keadaan-keadaan benih yang ditabur jatuh di tempat yang berlainan. Ungkapan Yesus dalam perumpamaan ini merupakan tentang firman-Nya sendiri. Firman kudus Allah yang Yesus ajarkan kepada para pengikut-Nya. Namun dalam situasi-situasi yang tertentu, banyak hal pengikut-pengikut-Nya tidak dapat menerima dan mengamalkan apa yang disampaikan Yesus kepada mereka. Terutama sekali dalam usaha mencapai tujuan kehidupan kekal. Terdapat beberapa elemen-elemen yang ditunjukkan Yesus dalam kisah perumpamaan tentang
penabur, di mana elemen sikap para pendengar pada ketika itu terus berlaku sampai pada hari ini, di mana berbagai cara yang dilakukan gereja masa kini dalam menyampaikan firman Tuhan. Namun, banyak situasi-situasi yang menghalang firman Allah itu terus tinggal di dalam hati para pendengarnya. Ada saja kekhawatiran, kerisauan, sehingga apa yang didengar tidak dapat dikongsikan kepada sesama. Saudara dan saudari, zaman telah berubah dan penyebaran firman Tuhan juga dipertingkatkan oleh gereja, supaya iman umat kepada Allah diperkukuhkan untuk mencapai tujuan seperti yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu kehidupan kekal. Inilah usaha yang dilakukan oleh gereja, sehingga apa yang dikatakan Yesus benih yang jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada 30 kali lipat. Inilah hasil yang berlipat ganda seperti ungkapan Yesus itu yang jatuh di tanah yang baik. Kita patut bersyukur karena gereja masa kini mengurak langkah ke arah digitalisasi, sehingga kita umatnya dapat menghayati firman Tuhan sepantasnya setiap hari, apa keadaan sekalipun, dimanapun kita berada, melalui renungan-renungan firman Tuhan dalam media, melalui Fresh Juice, Kopi Rohani, dan tentu saja dalam renungan santapan firman Tuhan. Saudara-saudari, akhirnya Yesus berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Nah, dalam ungkapan ini, Yesus mahu bukan kita sekedar menjadi pendengar saja, akan tetapi menjadi pelaku tentang apa yang kita telah terima dan kita dengar, supaya kita kongsikan kepada sesama kita, supaya memberi manfaat untuk kehidupan kita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.